Oke. Jadi dari kasus tadi ya kan, dari kasus tadi itu kita bisa intinya lah ya kan, inti dari kasus tadi itu ada banyak program dari sekolah, ada banyak kegiatan dari sekolah yang membutuhkan banyak sumber daya, baik dari sekolah itu ataupun dari luar. Namun permasalahannya adalah eh, apa sih namanya tadi? Permasalahannya adalah bagaimana program tersebut tidak berlaksana dengan baik. Nah, kita itu harus nentuin gimana caranya agar yang namanya program dan juga kegiatan sekolah tadi itu dapat berlaksana dengan baik gitu. Mungkin ada yang mau iniin menyampaikan pendapat? Fani izin berpendapat lah dulu ya. Oke. Kan berdasarkan permasalahan ini suatu apa ya program yang dimintanya itu kita nggak tahu secara jelas. Tentunya kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan program itu tidak bisa diangkatkan gitu kan. Nah, berarti kita cari titik permasalahannya itu di mana dulu gitu. Nanti kalau udah dapat titik permasalahannya, di situ kita bisa mencari solusi agar program itu dapat terlaksana. Contohnya, misalnya salah satu programnya salah satu program di sekolah contohnya apa? Yang teman-teman yang lain ada bisa kasih contoh nggak? Yang kira-kira kurang terlaksana gitu atau apa? Kayak contohnya. Misalnya dalam proses pembelajaran kan gini. Jadi di suatu mata pelajaran itu dia tuh punya program misalnya pembelajaran itu menggunakan praktikum gitu. Dan itu tuh misalnya program itu tidak terjalankan, kan permasalahan itu penyebab program itu tidak terlaksana kan ada tuh. Jadi di situ pihak dari sekolahnya harus dapat mengatasi bagaimana sih, atau misalnya dari dananya, atau dari kesiapan dari para pendidiknya, atau dari kesiapan siswa-siswanya. Pokoknya di situ lebih ke sekolah sih harus bisa memfasilitasi agar program tersebut dapat terjalan gitu. Begitu sih, itu salah satu contohnya berdasarkan program tersebut. Dikembalikan. Oke. Berarti kita harus tahu kan? Iya sih setuju sih. Kita harus tahu dulu apa sih permasalahannya biar tahu titik terang jalan keluarnya itu kemana gitu. Cuman gini sih Van, tadi kan mau bilang kalau misalkan kita itu lebih lebih kepada tanggung jawab sekolah. Ini kontradiktif sama apa yang poin Ibu bilang. Kan tadi Ibu bilang kalau misalkan sebenarnya dalam melaksanakan program tersebut tuh dibutuhkan banyak peran dari berbagai pihak, pihak dalam sekolah ataupun pihak luar sekolah. Jadi nggak mutlak harus pihak dalam sekolahnya aja yang bertanggung jawab gitu. Mungkin kalau dari aku ya, tambahan dari aku, ini kita bisa hubungkan dengan topik yang ini, dasar administrasi pendidikan bagian fungsi dari administrasi pendidikan. Kan di sana dikatakan tuh ada fungsinya itu berupa fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian sampai ke pengawasan gitu kan. Nah, kita itu bisa mengaitkannya ke sana gitu. Jadi gimana supaya program itu terjalan, maka kita harus bisa merencanakan terlebih dahulu. Jadi jauh dari awal semester, dari sebelum semester tersebut berjalan, kita itu udah harus nentuin nih apa sih program yang akan dilaksanakan, bagaimana rencananya itu semuanya itu udah harus terstruktur tuh, di mana dia berjalan, kapan dan siapa saja objek sasarannya dan dari mana sumber daya yang diperlukan itu harus jelas gitu. Terus pengorganisasiannya kita jelasin nih, mungkin contohnya kita ambil contoh yang praktikum tadi ya kan, kita jelasin kayak misalkan untuk kelompok ini maka tanggung jawab dari penyediaan alat dan bahan mungkin akan ditanggung oleh pihak sekolah melalui dana BOS. Sedangkan nanti untuk bagian keahlian itu akan diserahkan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan gitu. Nah, nanti pengarahan itu tetap tanggung jawabnya dari pihak sekolah. Jadi kan gimana nanti pihak sekolah, khususnya kepala sekolah itu bisa mengarahkan daripada guru-guru mata pelajaran yang terkait. Untuk pengkoordinasian itu benar-benar dikoordinasikan dan pengawasan. Jadi sisanya secara keseluruhan untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu dengan menerapkan fungsi dari administrasi pendidikan, maka kita tuh kayak bisa secara terstruktur menjalankan sebuah program dan tahu di mana kesalahannya, tahu di mana kekurangannya, udah kebaca sebelum program tersebut dijalankan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari
Anwar, Tia, atau Bang Akmal? Atau Fani mau nambahin lagi? Fani sedikit menambahkan ya mengenai tadi kan di awal Fani bilang nih kalau mengenai program tersebut tanggung jawab dari sekolah. Setelah yang dibenarkan oleh Fani Desya Frianti, katanya di situ kan juga kita sebenarnya ini dari luar sekolah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan program itu agar terlaksana gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Fani itu lebih ke fasilitasnya gitu. Contohnya misalnya praktikum tadi di alat-alat laboratorium itu mungkin dari pemerintah bisa menyiapkan agar di sekolah itu dapat terlaksananya praktikum tersebut gitu. Nah, mungkin berarti jatuhnya itu ke dana sih gitu. Bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi tempat praktikumnya, alat-alatnya gitu. Jadi kayak memang sih sebenarnya tuh semuanya itu bukan hanya dari sekolah dan dari luar sekolah itu dukungannya itu jauh lebih dari pemerintah dan masyarakat sekitar gitu. Soalnya kan praktikum itu bukan hanya tentang lab kan, bisa secara yang di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kayak bisa juga dibawakan ke praktikum yang lebih sederhana dan itu bisa kita dapatkan dari bantuan masyarakat sekitar atau sebagainya. Sekian. Dikembalikan untuk teman-teman yang lain kalau mau berpendapat dipersilahkan. Sumpah kayak rombongan aja. Izin berpendapat teman-teman. Lanjut ya. Ya, menurutku kalau untuk kan yang dibilang sama Fani tadi kan untuk fasilitasnya itu bisa dari guru-guru misalnya untuk keahlian. Nah, adapun untuk guru-guru ini kan sebelumnya cuma digaji dari mengajarnya yang udah ditentukan. Nah, belum lagi misalnya ada ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah itu kan. Nah, jadi kalau menurut dia agar terlaksananya ekstrakurikuler itu, jadi dibutuhkan pemberian motivasi ke guru-guru itu, misalnya ada atas penghargaan jasa-jasa mereka untuk meningkatkan dari yang selain yang memang tugas dari mereka, ataupun nanti ya diberikan beberapa tambahan atau ya semacam itu untuk menunjang juga motivasi kepada para pegawai ataupun guru-guru yang akan memberikan fasilitasnya. Mungkin itu dari Tia, Fani, dikembalikan. Berarti emang fokus ke pengembangan SDM-nya ya kan, Tia? Iya, dan juga perlu juga dikasih pelatihan ya sama gurunya. Kan kalau memang di bidang dia. Nah, ada juga dibutuhkan misalnya dia IT kan. Nah, jadi emang diberikan juga pelatihan ke guru itu sebagusnya bagaimana cara mengajarkan untuk yang pengembangan misalnya ada robotik. Nah, jadi diberikan juga pelatihan kepada guru yang akan melatih itu, misalnya guru ya untuk diajarkan ke murid-muridnya. Dan itu kan dikembalikan. Anwar atau Bang Akmal, silakan. Atau gini sih, aku udah nemu nih program sekolah gitu kan. Program sekolah itu sebenarnya nggak terkait ke kayak yang kita bilang tadi aja gitu loh, nggak yang ke praktikum aja atau apa aja, tapi cakupannya itu luas. Di sini tuh udah dibilang kayak peningkatan standar kompetensi lulusan, di mana program itu nanti ada kayak menetapkan kriteria SKL-nya gimana, terus meningkatkan mutu siswa gitu-gitu. Terus tambah juga di sini ada kayak pengembangan standar isi lebih kepada pengembangan kurikulum sesuai dengan apa yang mau dicapai gitu. Ini peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti benar sih poin yang disampaikan Cia, kita tuh harus lebih fokus kepada pengembangan SDM
dikembangkan di sini. Kan tadi dibilang tuh dia membutuhkan banyak sumber daya alam, sumber daya baik dari dalam sekolah itu ataupun dari luar sekolah. Berarti kita untuk mewujudkan atau menyukseskan program tersebut, berarti kita harus kembangkan dulu sumber daya yang ada untuk membantu program tersebut berjalan. Gitu. Karena kan cakupan programnya itu luas kan. Tapi Nak Van, kalau berdasarkan program yang udah mau sampaikan tadi, itu tuh kayak lebih bukan program dari sekolahnya gitu, program dari pendidikan gitu. Soalnya kayak meningkatkan mutu kurikulum atau gimana tadi kan, itu tuh kan yang berhak untuk perubahan kurikulum atau gimana itu kan nggak dari pihak sekolah, mungkin dari Kemendikbud, kayak gitu. Jadi di situ tuh lebih kepada bukan ke sekolahnya sih jatuhnya, kalau menurut Fani ya lebih ke pendidikan, kayak mana menteri pendidikan itu mempersiapkan agar program tersebut tuh terjalankan gitu. Jadi nggak program mutlak dari nggak sekolah itu gitu yang bertanggung jawab, karena itu lebih ke di luar sekolah sih itu gitu. Soalnya kalau program sekolah itu kan cakupannya lebih kecil. Kalau yang kayak tadi itu cakupannya tuh kayak nggak kewajiban dari sekolah. Nah, seakan-akan seperti itu begitu. Tapi kan Van, di sini tuh dijelasinnya gitu loh Van. Gini ya, ini aku baca ini ya. Katanya program kerja sekolah, oh ya benar deh, program kerja sekolah bukan program sekolah. Sama nggak sih program kerja sekolah sama program sekolah? Atau program di sini tuh kayak event atau gimana konsep program di sini? Tapi cobalah kita pikir apa, kan memang nggak bisa kan kayak dari sekolah yang ngapain kurikulum gitu, atau mungkin bisa peningkatan itu kayak mungkin ada kan, memangnya kalau misalnya perubahan kurikulum untuk menjadi mutunya tuh biar lebih meningkat lagi, itu ada hubungannya ke sekolah, mana tahu ada musyawarahnya gitu dengan yang menetapkan gitu, karena kan nggak dari sekolah yang menetapkan biasanya kan. Itu kayak mana sih sebenarnya? Kalau yang lebih itu bukan yang kurikulumnya Van, tapi lebih kayak ke pengembangan bahan ajar, karena programnya mereka kayak aku bilang tadi kan, programnya misalnya meningkatkan kualitas lulusan, berarti programnya sekolah itu tuh adalah pembentukan atau penentuan standar kelulusannya seperti apa, terus pembentukan bahan ajarnya, metode pengajarannya, mungkin di metode pengajaran ini masuk nih contoh praktikum yang kita bawa dari awal tadi gitu. Gitu nggak sih kalau menurutku? ya sih bisa kayak gitu tadi. Tapi Fani tadi notisnya tuh ke yang standar kelulusan tadi kan, berarti itu kan ke SKL kan. Nah, SKL itu kan yang netapin memang dari pemerintah kan, nah nggak dari sekolah gitu. Fani mikirnya tadi patokannya ke situ aja. Bukan SKL deh yang salah, lebih kayak ke penambahan jam pelajaran, pengadaan. Oh, kelulusan itu tuh judul besarnya kan, judul besarnya peningkatan standar kelulusan. Gimana sih caranya? Gini gini gini. Ah, gitu kan. Itulah kan. Berarti dari situ kita belum dapat nih apa ya solusi dari permasalahan program ini gitu. Karena kan tadi yang kita bahas itu beda programnya, Nak. Udah sih. Bentar. Yang mau Ya, kita apa bahas tuh? nih yang kayak mana? Contohnya Nak Tia, misalnya kayak iya sih jatuhnya memang ke permasalahan itu kayak misalnya kayak mana metode pembelajaran yang ditetapkan di sekolah itu kan katanya kan program itu untuk meningkatkan gitu kan. Misalnya metode sebelumnya tuh apa gitu. Jadi kayak yang metode sebelumnya itu kenapa sih dia nggak bisa meningkatkan mutu kelulusannya gitu. Nah, berarti kan jatuhnya tadi kita bahasnya tadi sebenarnya sama sih intinya, kita cari tahu permasalahannya. Tapi permasalahannya tadi kan kita ngambil programnya beda gitu. Jadi kita nggak lanjut coba bahas ini lagi atau gimana? Izin, Kalau berarti kita iya. apa nggak sih harusnya nyari permasalahannya apa yang mau dibahas dulu nggak sih, biar kayak fokus ke satu dulu. Soalnya kan tadi kan karena dua gitu jadi agak bingung gitu nggak sih? Bener sih. Tapi kalau aku pribadi secara keseluruhan dapat nih gambarannya dari yang Fani, terus Tia, sama pertanyaan Bang Akmal barusan tuh kayak ada gambaran sih. Maksudnya gini, permasalahan awal tuh
kita harus nentuin dulu permasalahannya seperti apa, programnya seperti apa. Itu kan yang Fani bilang tadi kan, kita harus tahu dulu nih programnya gimana gitu kan. Nah, setelah kita tahu, barulah kita bisa menentukan bagaimana penyelesaiannya, ya kan? Bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Nah, di sini masuk ke poin aku yang barusan yang bilang kalau contoh program kerja sekolah itu ada banyak. Contohnya kayak pengembangan kompetensi lulusan, di mana programnya itu bisa kayak penambahan jam pelajaran, pengadaan buku siap ujian, pelaksanaan tryout, terus kayak pengembangan kurikulum, contohnya seperti penyusun dokumen kurikulum, menyusun kalender pendidikan, menyusun jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, dari program ini kita dapat nih permasalahannya apa aja. Permasalahannya adalah di sumber daya itu tadi gitu loh. Yang dari awal digadang-gadang sama case-nya kan adalah bagaimana sumber dayanya itu kan. Kita butuh banyak sumber daya dan ternyata sumber daya lah yang jadi kunci permasalahannya di mana satu, mungkin sumber daya manusianya itu yang kurang. Nah, kejawab nih permasalahan sumber daya sama poinnya Tia, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya baik dari motivasi ataupun dari pelatihan-pelatihan gitu. Nah, permasalahan kedua menurutku bukan, Fani tadi bilang kan, Fani Ardini bilang permasalahan kedua itu berasal dari misalnya kayak dana gitu kan segala macam. Nah, di sini kita bisa kembangkan dengan pemerintah. Itu yang Fani Arini bilang. Dan aku tadi bilang kalau misalkan permasalahan yang demikian kita bisa koordinasikan dengan komite sekolah karena beberapa sekolah kan punya komite nih gitu. Gitu sih. Selesai sih menurutku. Atau ada yang lain? Ada yang lain? Kalau menurut Fani pribadi udah sih, udah selesai kayaknya. Saya itu udah dapat intinya, apa solusinya juga dari permasalahan ini gitu. Kalau dari yang lain gimana? Waktu kita juga tinggal 1 menit lagi. Iya, menurutku juga cukupkan aja, Fani. Ini di-upload ya? Pasti. Iya, siapa yang mau upload? Bukan YouTube-ku yang pasti. Iya, siapa yang mau record siapa? Yang record aja. Kan upload ya, ada Fani. yang Semangat, Fani.